Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Judul renungan umat saat ini adalah Ia Menyapa Kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam karya pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus memiliki banyak pengalaman berjumpa dengan orang-orang dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Ketika berjumpa dengan mereka yang tersingkirkan dan dianggap sebelah mata, Tuhan Yesus bahkan mau menyapa dan mengulurkan tangannya dengan penuh kasih. Sapaan Kristus itu pun membawa sukacita dan juga pengharapan baru. Kendati pun ada oknum yang merasa tersaingi atau tidak suka dengan kehadiran Kristus, Ia tetap berkenan menyapa siapa saja dengan penuh kasih. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan gender, kategorial, bahkan keahlian, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Siapapun boleh datang kepadanya. Dalam perikop ini, menurut kesaksian Injil Lukas, Tuhan Yesus menyatakan sapaan kasih-Nya kepada anak-anak. Anak-anak datang bersama orang tua mereka supaya bisa berjumpa dengan Sang Guru Agung. Barangkali murid-murid mengira bahwa kehadiran orang-orang yang membawa anak-anaknya yang kecil itu akan mengganggu waktu Sang Guru. Padahal kenyataannya tidak demikian. Justru Tuhan Yesus menegur para murid supaya jangan menghalang-halangi mereka untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak hanya menanti dan mengulurkan tangannya bagi orang-orang dewasa, namun juga kepada anak-anak. Ia memberikan waktunya bagi anak-anak. Kristus menyapa anak-anak yang dianggap sebelah mata oleh konteks masyarakat pada saat itu, termasuk di dalamnya adalah para perempuan dan juga orang-orang miskin. Mengapa Tuhan Yesus merasa tidak terganggu waktunya untuk menyapa anak-anak kecil itu? Sebab di hati Kristus ada tempat untuk anak-anak. Mereka adalah gambaran dari yang datang kepadanya dengan keterbatasan diri, ketidakberdayaan, kepercayaannya, dan kepolosannya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka datang kepadanya dalam segala keberadaan dan ketidakberdayaannya, supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Dan Ia pun memberi perhatian istimewa bagi anak-anak. Kristus berkata dan menunjuk bahwa merekalah yang empunya kerajaan Allah dan mereka perlu disambut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Alkitab saat ini, kita diberi kesempatan untuk berintrospeksi diri, supaya dalam hati kita tidak muncul perasaan yang merasa dekat dengan Tuhan, lalu
memiliki anggapan terhadap yang lain bahwa mereka tidak layak datang kepada Tuhan, atau merasa mampu menjalani kehidupan ini atau menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri sehingga tidak perlu datang kepadanya. Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada orang Farisi oleh sebab sikapnya yang merasa diri saleh. Tertulis dalam perikop sebelumnya, ia berkata di dalam Lukas pasal 18 ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Seseorang yang dengan rendah hati datang kepada Tuhan, serta tidak memandang rendah sesamanya, itulah yang berkenan baginya. Siapa saja boleh datang kepada Kristus. Anak-anak yang kecil itu datang kepada Tuhan Yesus dengan percayanya dan dengan segala keadaannya, segala keberadaannya, dan ketidakberdayaannya. Bagaimana dengan sikap hati kita ketika kita datang kepadanya? Mari datang dengan kerendahan hati serta menyadari ketidakberdayaan kita, ketidakmengertian kita, sehingga kita dimampukan, dikuatkan, serta diberi hikmat olehnya. Dan tak lupa, mari senantiasa bersyukur, sebab Ia berkenan menyapa kita kapanpun. Amin.